King Persib naikkan martabat ranking Liga Indonesia dan bungkam mulut sampah fans jeruk. Skor akhir Persib Bandung versus Ratchaburi babak 16 besar Asia Champions League 2. Sudah diprediksi sejak awal, sejatinya kelas Persib memang jauh di atas mereka. Tonton hasil pertandingannya sampai habis jika ingin lihat kelas dunia yang sesungguhnya. Dominasi tanpa batas. Pernyataan mengejutkan Bung Binder usai laga Persib Bandung versus Ratchaburi. Bung Binder sampai kehabisan kata-kata melihat kehebatan strategi Maung Bandung kali ini. Ada fakta tersembunyi yang baru terungkap dan akan membuatmu bangga jadi bobotoh. Cek ulasan lengkapnya sekarang juga. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Persib Bandung naikkan ranking Liga Indonesia dan bungkam mulut sampah fans jeruk. Skor akhir Persib Bandung vs Ratchaburi babak 16 besar AFC Champions League 2. Persib Bandung baru saja menuntaskan laga krusial dalam lanjutan AFC Champions League melawan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Pertandingan yang berlangsung di bawah guyuran atmosfer kompetisi Asia ini menyuguhkan intensitas tinggi dan adu strategi tingkat kontinental. Persib yang tampil sebagai representasi terbaik sepak bola Indonesia menunjukkan progres signifikan dalam transisi permainan dan ketenangan di lini tengah. Secara teknis, hasil laga ini menjadi parameter penting bagi tim asuhan Boyan Hodak untuk memetakan kekuatan di level internasional. Bagi publik sepak bola tanah air, performa Maung Bandung bukan sekadar soal angka di papan skor, melainkan pembuktian konsistensi sebagai klub elit yang mampu bersaing di kasta tertinggi kompetisi antar klub Asia. Tapi ya, di balik kerja keras punggawa Maung Bandung di lapangan, ada satu hal yang selalu bikin saya geli. Kelakuan fans jeruk dengan mulut sampahnya. Gimana anjing? Masih betah jadi pengamat layar kaca? Lucu ya, ada fans yang klubnya main di Asia aja enggak, tapi bacotnya paling kenceng soal performa Persib di Asia. Itu ibarat kalian dengerin tutorial cara jadi miliarder dari orang yang buat bayar cicilan motor aja masih nunggak. Nggak nyambung. Kalian bilang kita begini, kita begitu. Hey, kita ini lagi sibuk naikin Liga Indonesia, sementara kalian cuma sibuk nyari kuota buat nyinyir di kolom komentar. Standar kita itu klub Thailand, Korea, dan Jepang. Standar kalian ya cuma sebatas mimpi bisa masuk slot Asia yang kalian aja nggak mampu raih. Miris. Kalau kalian beneran pengen tahu gimana hasil akhir laga berkelas ini yang mungkin seumur hidup klub kalian gak akan ngerasain, cek aja judul atau thumbnail video ini. Atau kalau nyali kalian masih ada, buka Instagram resmi Persib. Lihat di sana betapa megahnya klub yang kalian benci karena kalian iri dengki gak bisa sehebat kita. Simpan tenaga kalian buat nyari alasan kenapa klub kalian layu sebelum berkembang tiap musim. Kita fokus ambil hikmah dari laga Asia ini buat target yang lebih besar, hat-trick juara. Kita bakal sumpal mulut sampah kalian pakai medali emas, bukan pakai janji-janji manis manajemen dan gubernur kalian yang zong itu. Ingat, Asia itu panggung buat sang Maung, buat para jeruk, balik aja ke lapak. Bentar lagi busuk tuh kelamaan di luar kompetisi. Peluit panjang telah dibunyikan di stadion, namun keriuhan tidak berhenti di sana. Ribuan mata bobotoh kini beralih dari lapangan hijau ke layar kaca dan media sosial, menanti satu hal yang selalu menjadi rujukan objektif pasca laga krusial. Pernyataan dari pengamat sepak bola senior, Bung Binder. Di tengah euforia dan tensi tinggi ajang AFC Champions League 2,
Komentar Bung Binder dianggap sebagai kompas taktis yang mampu membedah sejauh mana level Persib Bandung saat berhadapan dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Penantian ini akhirnya terjawab dengan ulasan mendalam yang menyoroti kedewasaan bermain Maung Bandung di panggung internasional. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Ratchaburi FC menyuguhkan intensitas permainan tingkat tinggi khas kompetisi elit Asia. Di bawah arahan strategi Bojan Hodak, Persib tampil dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin, menunjukkan kematangan mental saat menghadapi tekanan transisi cepat dari lawan. Laga ini bukan sekadar lolos ke 8 besar, melainkan parameter penting bagi evaluasi taktis tim dalam menjaga marwah sepak bola Indonesia di kasta tertinggi kompetisi antar klub Asia. Keberhasilan Persib menjaga ritme permainan di level kontinental ini mempertegas status mereka sebagai kandidat kuat untuk mempertahankan dominasi di musim ini. Halo teman-teman, saya tahu banyak dari kalian, khususnya Bobotoh, yang sudah menunggu analisis saya soal laga Persib melawan Ratchaburi ini. Saya harus katakan secara jujur, penampilan Persib di ACL2 ini menunjukkan sebuah tactical awareness yang sangat menarik untuk kita bedah. Saya melihat Bojan Hodak sangat jeli dalam membaca line-up lawan. Persib tidak terjebak untuk bermain terbuka yang berisiko, melainkan mereka tampil sangat kompak dan disiplin dalam menjaga kedalaman di lini tengah. Kunci di level Asia adalah transisi, dan Persib mampu melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan sangat rapi. Kolektivitas permainan antar lini terlihat cair, membuktikan bahwa pemain-pemain kita sudah memiliki standar Asia. Mereka tidak panik saat ditekan oleh high pressing pemain Ratchaburi. Bagi saya ini adalah progres luar biasa. Pelajaran dan hikmah dari laga internasional seperti ini sangat mahal harganya. Jika Persib mampu menjaga konsistensi taktik dan mental toughness seperti yang kita lihat tadi, saya sangat optimis dominasi mereka akan sulit dipatahkan, bahkan untuk mengejar target hat-trick juara musim ini. Kita harus apresiasi proses yang sedang berjalan. Salam sepak bola. Misi pemulihan sang kapten, perjalanan Mark Klok ke Aspetar, Doha demi kejayaan Persib dan Timnas. Di tengah hiruk-pikuk persaingan sengit babak 16 besar AFC Champions League 2 dan ketatnya persaingan papan atas BRI Super League 2025-2026, sebuah kabar signifikan datang dari jantung kekuatan lini tengah Persib Bandung. Sang kapten, Mark Anthony Klok, diketahui telah merampungkan fase krusial dari program rehabilitasi medisnya di Aspetar Orthopedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar, per pertengahan Februari 2026 ini. Langkah strategis yang diambil manajemen Persib dan Klok ini bukan sekedar pengobatan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan profesionalisme tingkat tinggi dalam menangani aset terpenting klub, kebugaran pemain bintang. Kebetulan mengirim Mark Klok ke Doha bukanlah tanpa alasan. Aspetar bukan sekedar rumah sakit, ia adalah kiblat medis olahraga dunia yang menyandang status FIFA Medical Center of Excellence. Fasilitas ini telah menjadi bengkel bagi bintang-bintang dunia seperti Neymar Jr., Kylian Mbappe, hingga Erling Haaland saat mereka menghadapi cedera kompleks. Bagi Klok yang mengalami masalah pada otot tendon dan kelelahan kronis atau overuse injury akibat jadwal padat sepanjang tahun 2025, Aspetar menawarkan teknologi yang belum sepenuhnya tersedia di Asia Tenggara. Analisis biomekanik Trili, Klok menjalani tes lari dan pergerakan di laboratorium sensor canggih untuk mendeteksi ketidakseimbangan otot yang memicu cederanya. Cryoterapi and hydroterapi modern, penggunaan ruang suhu ekstrim untuk mempercepat regenerasi sel otot yang rusak. Pendekatan multidisiplin, Klok ditangani langsung oleh konsultan bedah ortopedi, fisioterapis elit, hingga ahli nutrisi olahraga yang bekerja secara simultan untuk memetakan jalur pemulihannya. Selama berada di Doha, Mark Klok tidak sedang berlibur. Sumber internal menyebutkan bahwa jadwal harian sang kapten dimulai sejak pukul 7 pagi waktu setempat. Sesi latihan penguatan di pusat kebugaran Aspetar yang menghadap langsung ke Aspire Dome menjadi rutinitas wajib yang menguras fisik dan mental. Ini bukan tentang seberapa cepat saya kembali, tapi tentang bagaimana saya kembali dalam kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya, tulis Klok dalam sebuah unggahan di media sosial pribadinya saat menjalani latihan beban di Doha. Klok menyadari bahwa di usianya saat ini, pemulihan yang tidak sempurna bisa menjadi awal dari penurunan performa.
dengan target membawa Persib meraih gelar juara Liga 3 kali berturut-turut atau hat-trick dan agenda Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia yang semakin krusial. Ia tidak ingin mengambil resiko dengan pengobatan setengah hati. Absennya Klok selama masa perawatan di Qatar memang meninggalkan lubang besar di skuad asuhan Bojan Hodak. Per 18 Februari 2026, dampaknya terlihat nyata saat Persib harus berjuang tanpa sang jenderal lapangan tengah dalam laga-laga menentukan di kancah Asia. Metronom permainan, kemampuan Klok mengatur tempo transisi dari bertahan ke menyerang sulit digantikan oleh pemain lain. Kepemimpinan di lapangan, sebagai kapten, Klok adalah penyambung lidah pelatih yang paling vokal dalam mengorganisasi rekan-rekannya saat dalam tekanan. Eksekutor bola mati, kehilangan ancaman dari tendangan bebas dan sepak pojok yang selama ini menjadi senjata rahasia Maung Bandung. Kabar terbaru per hari ini menunjukkan optimisme tinggi. Tim medis Aspetar telah memberikan lampu hijau bagi Klok untuk memasuki fase akhir pemulihan di Bandung. Diperkirakan dalam kurun waktu 2 minggu ke depan, Klok sudah bisa mulai berlatih secara terpisah di pinggir lapangan Stadion GBLA sebelum akhirnya bergabung dalam sesi latihan penuh. Dokter tim Persib, Wira Prasetya, terus berkomunikasi intensif dengan para ahli di Doha untuk memastikan transisi rehabilitasi berjalan mulus. Data medis dari Aspetar sangat detail. Ini memudahkan kami untuk melanjutkan program penguatan Klok di Bandung agar ia tidak mengalami cedera kambuhan atau relapse, ujar Dr. Wira. Langkah mengirim pemain ke luar negeri seperti ini menegaskan posisi Persib Bandung sebagai klub paling profesional di Indonesia. Anggaran besar yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan di Aspetar dipandang sebagai investasi jangka panjang. Daripada memaksakan Klok bermain dalam kondisi 50% yang berisiko merusak karirnya, manajemen memilih jalan yang lebih panjang namun pasti. Bagi Bobotoh, kembalinya Klok nanti bukan hanya soal tambahan tenaga di lini tengah, tapi juga suntikan moral. Melihat sang kapten berjuang hingga ke ujung dunia, Doha, demi bisa kembali membela panji kebesaran Persib adalah narasi kepahlawanan yang memperkuat ikatan emosional antara pemain dan pendukung. Perjalanan Mark Klok ke Aspetar Doha adalah potret profesionalisme sepak bola modern di Indonesia pada tahun 2026. Ini adalah bukti bahwa kesehatan pemain adalah prioritas di atas hasil instan. Kini, publik Bandung hanya tinggal menghitung hari untuk melihat kembali nomor punggung 23 berdansa di lini tengah, membawa visi permainan yang lebih tajam berkat teknologi medis tercanggih di dunia. Eksklusif, menakar realita di balik dokumen kompensasi Robert Rene Alberts dan komitmen finansial Persib Bandung. Jagat media sosial dan komunitas pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh, tengah diramaikan oleh beredarnya sebuah dokumen yang diduga kuat merupakan rincian jadwal pembayaran manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, kepada mantan nahkoda mereka, Robert Rene Alberts. Dalam dokumen yang mengemuka ke publik tersebut, tercatat angka fantastis mencapai 3 miliar rupiah atau 3 miliar rupiah yang dialokasikan untuk tahun fiskal 2025. Munculnya angka ini memicu gelombang spekulasi mengapa klub masih mengalirkan dana miliaran rupiah kepada pelatih yang sudah menanggalkan seragam biru sejak Agustus 2022. Apakah ini bentuk gaji buta ataukah sebuah konsekuensi profesional yang harus ditanggung demi stabilitas klub? Untuk memahami konteks di balik angka tersebut, kita harus menengok kembali ke belakang. Pada tahun 2021, manajemen Persib memberikan kepercayaan penuh kepada Robert Rene Alberts dengan menyodorkan perpanjangan kontrak berdurasi panjang hingga tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proyek ambisius membangun dinasti dan stabilitas teknis tim dalam jangka panjang. Namun, dinamika sepak bola kerap tak sejalan dengan rencana di atas kertas. Tekanan performa di awal musim 2022-2023 memaksa pelatih asal Belanda tersebut untuk mundur dari jabatannya. Secara hukum, pemutusan kontrak di tengah jalan, terutama kontrak dengan durasi sisa yang masih panjang, 3 tahun, membawa konsekuensi finansial yang berat bagi pihak klub. Secara terminologi profesional, pembayaran sebesar 3 miliar rupiah pada tahun 2025 tersebut tidaklah tepat jika disebut sebagai gaji. Gaji diberikan atas jasa yang sedang dilakukan, sementara dalam kasus ini Robert sudah tidak aktif melatih. Menurut analisis hukum olahraga, pembayaran ini merupakan bagian dari settlement agreement atau kesepakatan pemutusan hubungan kerja. Dalam praktik industri sepak bola modern di bawah naungan regulasi FIFA,
pencicilan kewajiban untuk menjaga arus kas atau cash flow klub agar tetap sehat, manajemen biasanya menegosiasikan pembayaran kompensasi sisa kontrak tidak secara sekaligus atau lump sum, melainkan dicicil dalam kurun waktu tertentu hingga masa kontrak aslinya berakhir. Klausul buyout, angka 3 miliar rupiah tersebut kemungkinan besar adalah cicilan tahun terakhir dari total paket kompensasi yang telah disepakati sejak 2022. Ini menjelaskan mengapa nama Robert tetap muncul dalam neraca pengeluaran klub hingga tahun 2025. Kepatuhan lisensi klub. Pembayaran ini krusial bagi Persib untuk menjaga status klub licensing dari AFC dan FIFA. Kegagalan atau penunggakan pembayaran kepada mantan pelatih atau pemain dapat berujung pada sanksi berat, mulai dari larangan transfer hingga pengurangan poin. Dalam istilah manajemen olahraga global, biaya ini dikenal sebagai dead money. Ini adalah biaya yang tetap harus dibayarkan kepada personel yang sudah tidak berada di tim, namun kontraknya masih membebani anggaran. Meski angka tersebut terlihat masif bagi publik, bagi klub sebesar Persib Bandung, kepatuhan terhadap kontrak adalah segalanya. Menuntaskan kewajiban kepada Robert Elberts hingga tahun 2025 adalah bukti bahwa manajemen tidak ingin mengambil risiko hukum yang dapat mencoreng nama baik klub di level internasional. Langkah ini juga memberikan pesan kuat kepada calon pelatih dan pemain asing di masa depan bahwa Persib adalah organisasi yang menghormati kontrak bahkan ketika kerjasama teknis telah berakhir. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi talenta kelas atas untuk bergabung ke Pangeran Biru. Di kalangan supporter, kabar ini menuai reaksi beragam. Sebagian menganggap ini sebagai pemborosan akibat kebijakan kontrak jangka panjang yang kurang berhati-hati di masa lalu. Namun sebagian lainnya melihat ini sebagai sisi gelap dari profesionalisme yang harus diterima. Ini adalah harga dari sebuah proses. Kita menginginkan pelatih baru saat itu, Luis Milla kemudian Boyan Hodak, maka konsekuensinya adalah menyelesaikan warisan kontrak pelatih lama dengan baik, ungkap salah satu pengamat sepak bola nasional. Beredarnya rincian pembayaran tahun 2025 untuk Robert Rene Alberts bukanlah tanda adanya aktivitas ilegal atau gaji buta. Sebaliknya, itu adalah bukti nyata dari ketaatan administratif PT Persib Bandung bermartabat dalam menuntaskan kesepakatan hukum yang dibuat tahun 2022 lalu. Angka 3 miliar rupiah tersebut adalah bagian dari paket kompensasi demi menjaga marwah dan legalitas klub di mata hukum sepak bola.